Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara ini dalam penuh keberkahan. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pedokan Bunder, Ibu Erna Setiawati MPD, yang terhormat Bapak Ibu guru, teman sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghemat waktu, Bapak Ibu, marilah kita memulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pedokan Bunder. Kepadanya dipersilakan. Saya berdiri ya izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta pendidikan guru penggerak Ibu Yanti Dewati dan juga Pak Ayudi Januarso, walaupun saat ini sebagai peserta diseminasi, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya hari ini kita di SMA Negeri 1 Pedokan Bunder yang tercinta ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif atau disiplin positif. Salam serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada peserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta guru penggerak, tingkat guru penggerak yang saya hormati, saya merasa bangga dan bahagia karena ternyata SMA Negeri 1 Pedokan Bunder itu komplit sekali. Dari yang sudah menjadi guru penggerak ada, kemudian menjadi pendamping ya, Mas Rian itu pendamping ya, pengajar praktik ya, pengajar praktik ada, terus yang baru saja lulus dari CGD juga ada, dan sekarang untuk angkatan 10 ini pesertanya paling banyak di sekolah kita, yaitu 3, yang lainnya maksimal 2, kita 3, bahkan ada sekolah lain yang tidak pernah. Itu saya merasa bangga sekali, luar biasa sekali. Jadi Pedokan Bunder semakin lama menorehkan prestasinya semakin banyak, dan semoga dengan banyaknya guru penggerak ini, lulusan guru penggerak itu semakin mewarnai SMA Negeri 1 Pedokan Bunder itu semakin indah warnanya. Jadi tidak hanya hitam putih sama abu-abu aja, tapi ada warna-warna lain yang lebih cerah yang memang semakin mengindahkan SMA kita. Jadi ya Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua benar-benar menjadi agent of change dalam transformasi pendidikan untuk mengembangkan diri pribadi Bapak Ibu dulu, kemudian berkembang lagi. SMA Negeri 1 Pedokan Bunder juga bertumbuh dan berkembang dengan baik, bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya juga makin lama makin baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi selamat mengikuti kegiatan diseminasi, dan saya pengen melihat juga buahnya nanti, kegiatan buah dari diseminasi dan juga buah dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Dan saya mohon maaf atas segala kekilafan dan kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erna Setiawati MPD atas sambutannya. Seperti yang Ibu Kepala Sekolah inginkan dan harapkan setelah Bapak Ibu mendengarkan apa yang nanti dipaparkan oleh narasumber, kita dapat mengaplikasikan dan menularkan kepada anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara utama, yaitu pemaparan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif?
bagaimana membudayakannya. Nah, nanti kita akan dengarkan dari narasumber yang bersangkutan, yaitu Ibu Yanti Widiowati SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke diseminasi budaya positif. Di budaya positif nanti ada beberapa tahapan. Kurang lebih tahapannya ada 8 tahapan untuk mencapai budaya positif. Yang pertama ialah perubahan paradigma belajar. Setelah paradigmanya kita rubah, maka kita berkenalan dengan disiplin positif. Awas Bapak Ibu, disiplin positif dengan budaya positif itu berbeda. Kalau disiplin masih skalanya kecil, kalau budaya sudah skalanya besar. Setelah belajar tentang disiplin positif, bagaimana memunculkan disiplin positif dalam diri kita, beranjak lagi ke nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita ambil dan harus kita aplikasikan di kehidupan kita dan siswa kita nantinya. Lalu masuk ke motivasi perilaku manusia, bahwasanya di setiap manusia memiliki perilaku, entah itu dipengaruhi oleh unsur intrinsik atau ekstrinsik. Ada lagi kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol, guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja masuk ke pembelajaran paradigma atau mengubah paradigma. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang kita ketahui bersama sebelum masuk ke teori kontrol, ya, sebelum masuk ke teori kontrol, rasa-rasanya Bapak Ibu sebelumnya sudah mengenal tentang teori stimulus respon. Ya, kalau dulu ada bahasa stimulus respon. Bahasa kerennya lagi behavioristik ya, Miss? Ya? Oh, barangkali saya bahasa Inggrisnya salah. Karena zaman itu mengikuti zaman, perubahan itu mengikuti zaman, pendekatan juga ternyata harus di-upgrade. Yang tadinya hanya ada stimulus respon itu jika kita distimulasi baru ada respon. Bahasa gampangnya manakala ada api, Ibu, ada aksi, ada reaksi. Ada asap, ada api, ada asap. Ada aku, ada kamu, pas. Oke. Ternyata mengikuti perkembangan zaman, pendekatan juga harus berubah. Yang tadinya harus dipicu dulu, kita harus menerima, nyatanya sudah tidak berlaku di zaman yang sekarang Bapak Ibu. Sekarang berubah jadi pendekatan teori kontrol. Seperti apa sih pendekatan teori kontrol? Ini yang mengenalkan, mungkin Miss kenal ini, yang ngarang buku Seven Habits Bapak dan Ibu. Ya, namanya ya itulah Gosen Bapak Ibu, saya kenalnya Gosen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, rubahlah sikap dan perilaku kita. Kalau sedikit ya yang dirubah sedikit lagi, ya Bu ya, di sosiologi ya. Manakala perubahannya kecil ya kita tindaknya sedikit. Manakala sayanya mau ke Cirebon, berarti kan perjalanannya juga harus yang ditempuh lebih jauh. Itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Kalau perubahannya besar, berarti capaiannya besar, berarti perubahan yang harus kita lakukan besar juga ya Ibu secara sosiologi. Bapak Ibu, ini menyesuaikan perkembangan zaman yang tadi behavioristiknya sudah tidak berlaku, sudah dirasa sudah tidak linear dengan perkembangan yang sekarang. Perkembangan yang sekarangnya atau paradigma barunya di sistem pembelajaran, bahasa kerennya pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa harus berdiferensiasi? Mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda. Betul? Ya, perbedaan individual kalau di sosiologi. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda. Itulah mengapa pembelajaran yang kita berikan di kelas juga harus berbeda. Dan
negara kita sedang mendengung-dengungkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di undang-undang mah mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Caranya apa? Yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, di perubahan paradigma ternyata ada kesalahan-kesalahan atau miskonsepsi yang terjadi di kita, bukan di muridnya Pak, di kitanya. Biasanya kalau saya mengajar begini, bagian ngerjakan soal, ya. Bahasa kerennya guru mengontrol murid. Saya bisa mengontrol murid atau bisa mengontrol siswa untuk mengerjakan pelajaran matematika. Ternyata di teori kontrol tidak begitu sebenarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya apa Bapak Ibu? Penguatan positif, pemberi hadiah, reward, penguatan positif. Kan biasa itu loh, ya. Yang juara apa dikasih, diberi, itu penguatan positif. Dan di teori kontrol ternyata belum 100% linear. Yang berikutnya, kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan. Kritik, rambutnya gondrong temen, blesak atau nih, coba dipotong. Dan besoknya anak itu potong rambut, analoginya kita, pikirannya kita, oh bocah nurut atas apa yang saya ucapkan. Ternyata tidak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Cah mengke kudu. Ada yang salah? Oh, enggak ada ya? Oh iya, iya. Oh iya, ya. Secara tidak langsung memaksakan. Dan anak tersebut. Oke, ya. Nyatanya, ternyata miskonsepsi yang terjadi, anaknya nggak nurut sebenarnya, nggak nurut, cuma karena yang ngomong guru sosiologi loh, bukan guru matematika. Maaf. Ya, ternyata itu Bapak Ibu. Kita bandingkan sekarang teori stimulus respon atau behavioristik yang dulu saya gaung-gaungkan pada saat kuliah, sekarang berubah atau bermigrasi dengan teori kontrol. Ini perbandingannya Bapak Ibu. Yang pertama, realitas. Ini kayaknya linear dengan sosiologi ya Bu. Linearitas kita sama, kata behavioristik, kata stimulus respon. Manakala sesuatu dikasih iming-iming, ya pastilah buat saya gelem, gitu. Analogi kita kan Bu, ternyata di teori kontrol tidak. Realistisnya kita beda. Mohon maaf, saya memberikan Pak Adi Sulaiman 100.000 dengan memberikan Ratno 100.000, penerimanya akan berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul ya Pak Po? Ya, saya melihat telur itu bulat atau melihat bumi itu bulat, ternyata buminya tidak bulat. Lonjong, elipa, opal Pak. Kita mencoba. Iya, makanya ini kan terverifikasi Pak, betul. Semua orang melihat hal sama, sama-sama melihat dunia. Tapi nyatanya satu melihatnya bulat karena deskripsinya dia melihat globe, satu laginya nalarnya jalan. Tidak, peta, abah aja. Ya kan? Oke, berikutnya. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Halo, tidak akan bisa. Ya Bu, secara sejarah tidak akan bisa. Pak Yudi ganteng sekali. Oh maaf, saya sudah bersuami. Ya kan Pak, Bu Nuning? Ya. Iya, disagree. Orang lain bisa mengontrol saya. Tadi, di permasalahan tadi, murid, saya bisa mengontrol murid. Ternyata tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mohon maaf Bapak Ibu, manakala ada siswa tidak mengerjakan tugas, ya, terus
akhirnya setelah ditugaskan oleh kita dia mengumpulkan tugas, nyatanya bukan omongan kita yang bisa mempengaruhi anak murid kalau di teori kontrol ya, tapi kerelaan siswa untuk mengerjakan. Betul ya Bu? Manakala siswanya tidak mau mengerjakan, tidak akan terjadi. Di teori kontrol demikian. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Betul? Ya. Awalnya Bu Mary, saya berikan uang 100.000, tapi ibu lari dari sini ke Canggingan. Gak mau. Akhirnya saya paksa, ayo beli. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Bu Mary, bagaimana caranya kalau saya pengen sampean jalan sampai ke Dokar? Enaknya gimana ya? Saya harus bayar berapa ya sama Bu Mary? Atau naik apa ya? Maksudnya begitu. Kolaborasi, mendapatkan konsensus dengan pilihan yang baru. Model pikiran menang atau kalah? Model pikiran menang dan menang. Maksudnya apa Bu Mary? Win-win solution. Menang terus. Baik Bapak Ibu. Oke ya. Ini perubahan paradigma belajar yang sudah terjadi di SMA Ngedokan Bundar. Ya. Ini pembelajaran yang sudah berdiferensiasi apa ya? Berpusat pada murid, dan yang sebelah sana pembiasaan positif ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif poin yang kedua. 5 pas. Begini Bapak Ibu, monggo saling berhadapan satu sama lain. Nah, ini sama saya. Ini sama saya. Oh, Pak Yudi sama TV. Ya, Bapak Ibu. Ini kan berhadapannya, kita diam dulu santai aja. Ini kan berhadapan satu sama lain. Oke. Kalau Sweet dulu deh. Sweet. Miss sama moderator Miss. Oke. Ya, menang. Oke. Nah ya, sekarang Bapak Ibu yang menang kepalkan tangannya. Oh enggak, ini kan dari saya, dari ice breaking saya. Yang menang kepalkan tangannya, seolah-olah Anda sedang menggenggam barang berharga. Ya. Yang menang menggenggam seolah-olah menggenggam barang yang paling berharga. Dan yang kalah, Bapak Ibu sekalian, dan yang kalah berhak merebut barang berharga milik pemenang. Belum Bang. Ya, dengan cara apapun, mau kasar, mau lembut, bebas caranya. Hitungannya ya. Ya. Oke. Sudah? Oke, ya. Belum dong. Hitungannya sudah banyak ya, 10 aja ya. Ya, silakan diperebutkan. Silakan diperebutkan. Oke. 1, 2, 3 selesai. Oke. Ada 2 kemungkinan betul. 1 di, 2 di. Yang pertama kita dengarkan dulu. Kenapa barang berharga Anda diserahkan? Saya punya banyak Bu. Mungkin dia ada yang membutuhkan. Atau iya, perwakilan dari yang tidak mau melepaskan. Ya kalau sangat berharga, beda bisa emas soalnya mau. Mas Haris saya juga. Pak Agus, dilepas atau dihitam? Karena saya juga menyerah Bu. Iya. Iya, karena saya sudah banyak dan saya sudah terlalu lelah. Lelah untuk mempertahankan Pak. Oh, baik. Baik Bapak dan Ibu, dari permainan yang sederhana tadi bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi merupakan kontrol diri pribadi masing-masing.
Yang Sule aja rela dirinya diambil. Yang penting dalam harga diri saya, Bu. Makanya harga dirinya banyak. Yang berharga itu banyak, tapi harga diri lebih berharga. Oke. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan? Ya, lanjut Michael. Nih, disiplin positif. Ternyata berasal dari bahasa apa ya? Disiplina. Oh, disiplin yang artinya belajar. Dengan kata lain, disiplin itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Yang tadi saya mau menyerahkan kan nih barang berharga saya, kontrol dirinya kan ada pada kita masing-masing. Ya. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Tentunya disiplin positif juga memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya menciptakan atau menebalkan motivasi intrinsik. Kenapa harus menebalkan Bapak Ibu? Kalau pada dasarnya sudah ada. Jadi kita tinggal menebalkan garis-garis halus. Baik, betul. Menebalkan garis-garis halus seperti apa yang disampaikan Miss Ceci bahwasanya. Betul Bu, yang berhak mengontrol diri kita sendiri. Ya, ternyata disiplin positif itu sudah ada di diri kita masing-masing. Menciptakan itu untuk membuat lebih kuat, menebalkan untuk lebih kuat sama-sama. Bapak Ibu. Nah, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu yang kayak mana? Ya, nilai sosial ya. Kalau di sosiologi, ternyata ini saya salah master semua. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sosiologi banget ini. Tujuan mulia, ini Bapak Ibu, ternyata nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya di persekolahan saja atau di pendidikan saja, di organisasi juga sama. Tujuan akhirnya nilai kebajikannya, kalau saya lihat Bapak Ibu, ternyata ada kemiripan. Di sebelah sana ada toleransi, sebelah sini juga ada toleransi, ya. Karena kita masih hidup di Indonesia Rayaan dan sedang menggaungkan profil pelajar Pancasila, maka pembelajaran yang kita lakukan mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Ini Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia. Saat kita mengajar di kelas, siswanya berkarakter banyak, bermacam-macam. Ternyata siswa-siswa kita itu, termasuk kita juga, memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup seperti apa? Makan, minum ya Pak? Iya. Basic need. Nah, primer. Kebutuhan kebebasan, free like bird ya. Kebebasan. Manakala siswa diminta potong rambut nggak mau, potong kuku nggak mau, baju tidak dimasukkan, berarti mereka butuh kebebasan. Kalau saya biarkan saja Pak, tapi kan di persekolahan ada peraturan, ya. Nanti bagaimana caranya peraturan yang dibuat sekolah menjadi keyakinan bersama yang akhirnya dijalankan bersama. Sabar Pak Haji, masih banyak slide-nya lagi. Kebutuhan bersenang-senang, Evan, manakala jam kos serta-merta langsung keluar kelas dan bermain bola-bolaan, itu kebutuhan kesenangan anak-anak. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, contohnya, ya. Kadang mereka bandel juga karena minta perhatian kita ya Bapak Ibu, kurang kasih sayang, sedangkan gurunya juga kelebihan kasih sayang. Kebutuhan penguasaan, penguasaan yang bagaimana? Eksistensi ya Bu, iya. Bapak Ibu, sekarang surat cintanya mohon dibuka Bapak dan Ibu. Ya, menurut Anda ada 3 jenis motivasi tadi. Ya, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Satu aja.
Iya, kayak biasa. Ini kan Ada surat cinta motivasinya nih. Ya, motivasi anak-anak. Anak-anak. Iya, kalau nggak bawa mau disebutkan saja. ya motivasi anak melakukan sesuatu. Back Mbak, back. Berarti di orang Enggak, ini mah yang sepemahaman Ibu Loli aja. Ya, pada dasarnya kalau menurut saya motivasi yang mendasari perilaku murid ya tadi karena kontrol diri mereka apa yang dilakukan sesuai dengan keinginan gitu. Iya, kemauan mereka gitu. Tadi makanya kadang kan ada hal yang tetapi kadang perilaku tersebut perilakunya itu kadang ada yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku gitu. Kalau begini, anaknya tidak. Enggak, saya mau nanya Oh, iya. karena saya tuh masih bingung Bu, motivasi apa gitu. Iya. Ini Bapak dan Ibu. Kalau di persekolahan kita, ya, motivasi yang mendasari perilaku anak. Misal, anak bermain bola di lapangan, motivasinya dia apa? Tidak semuanya anaknya. Tidak baju tidak dimasukkan. Apapun ya, berarti motivasi. Iya, bebas dulu, karena kita nanti mau mengkerucutkan, bebas dulu. Anak kan ada siswa yang memang rajin OSIS, ya motivasinya apa sih mereka tuh? Saya Bu. Boleh. Ketika anak itu bajunya dikeluarkan Bu ya, motivasinya ya biar kelihatan keren dan lihat cupu aja Bu. Jadi kalau misalkan bajunya dimasukkan ya kelihatannya cupu gitu. Jadi makanya anak-anak sering sekali itu bajunya dikeluarkan seperti itu. Sekarang Bapak Adi. Apa yang disampaikan Pak Adi Dengan yang disampaikan Bu Loli sejenis ya, karena mereka butuh pengakuan diri bahwa saya tuh harus keren gitu, dan kerennya saya tuh bajunya dikeluarkan. Kalau ada motivasi dua jenis, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang seperti itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? kasus itu dulu ya, kasusnya Pak Adi dengan Bu Loli. Iya, saya mau kaitkan dengan, saya nggak tahu Ibu Bapak masih ingat nggak waktu kita pernah dapat apa sih CSR dari Pertamina yang ke kerangkeng ya. Salah satu materinya itu mengatakan bahwasanya di dalam diri manusia itu pada dasarnya ada yang namanya naluri. Ada 3 naluri yang kemudian mereka itu miliki. Yang pertama, salah satu yang kemudian disebutkan adalah naluri eksistensi. Terlepas daripada itu perilakunya apapun gitu ya, pada dasarnya mereka ingin bahwasanya saya tuh diakui keberadaannya. Entah itu mereka yang tidak sama sekali melakukan apapun, misalkan menyendiri, pada dasarnya menyendirinya itu adalah untuk dianggap eksistensinya, bukan untuk nggak dianggap, malah justru itu bentuk. Jadi kalau saya sih ambilnya itu bentuk apapun ya, entah itu ya terutama intrinsik kayak gitu. Apa sih bentuk apapun yang ingin diekspresikan oleh anak itu pada ujungnya itu ya tadi ingin diakui eksistensinya, disadari atau tidak dalam bentuk secara terang-terangan atau secara halus. Menurut saya seperti itu. Berarti Yang kalau saya bilang ya ini motivasi semua ya. iya, kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar dasarnya. yang akan melahirkan motivasi. Ya, berarti itu adalah banyak sih ya. Hampir semuanya ada dalam satu ya, Bu. Ya. Kapan kalau boleh saya bilang untuk kaitan dan anak-anak adalah love and belonging. Iya, karena mungkin itu motivasi yang kelihatan, yang kemudian akhirnya diekspresikan dalam fun dan freedom. Baik, terima kasih Bu Cesi. Betul apa yang disampaikan Bu Cesi, ujung-ujungnya nanti motivasinya ada 2 jenis, ada motivasi intrinsik yang lahir dari dalam tubuh, dalam diri kita, dan ada motivasi ekstrinsik yang muncul dari lingkungan. Ibu dan Bapak, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Jadi contoh-contoh ya tadi yang sudah dipaparkan, pemenuhan ini
pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi manakala kebutuhan dasarnya saya kurang, ya dia akan berlaku sepengennya murid seperti apa. Ya, ini jadi nih, ternyata menurut teori kontrol motivasi manusia itu ada 3 jenis, yang dari intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Manakala ada muridnya di bajunya dikeluarkan, terus ada guru takut dihukum jadi dimasukkan. Ya. Untuk mendapatkan imbalan ngerjakan matematika cek oleh nilai. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang menjadi inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu dan bapak, yang kedua ini termasuk ke dalam ekstrinsik karena terjadi manakala ada respon dari luar. Dan yang terakhir ini unsur intrinsik, pemenuhan 5 kebutuhan dasar yang tadi. Bapak dan Ibu, kita sebagai guru sudah berkewajiban bagaimana caranya memunculkan motivasi intrinsik pada murid. Ya, ini yang tadi karena ada motivasi eksternal yang mempengaruhi motivasi anak dalam bertingkah laku, adanya hukuman, adanya konsekuensi, dan adanya restitusi. Hukuman, Ibu dan Bapak, manakala ada kejadian begini, kamu tidak mengerjakan PR, silakan tunggu di luar. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bahasanya, tidak mengerjakan soal matematika, silakan tunggu di luar. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman? Karena tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan. Sudah ada apa baru? Tidak mengerjakan tugas, silakan tunggu di luar. Hukuman Bapak Ibu, kecuali bahasanya begini. Seperti apa yang disampaikan Ibu kemarin, bahwa hari ini harus dikumpulkan tugasnya, maka yang tidak mengerjakan tugas silakan tunggu di luar. Jadi ada kesepakatan yang disertakan di dalam. Ya Bapak Ibu, tidak memakai topi pada saat upacara, silakan berbaris di depan. Sama, manakala minggu lalunya sudah diberi woro-woro untuk tertib aturan sekolah, berarti bukan lagi hukuman tapi konsekuensi. Kalau restitusi bagaimana Bapak dan Ibu? Ngobrolnya, diskusinya. Nah, kenapa tidak pakai? Lebih kepada menggali alasan kenapa? Ya, komunikasi 2 arah. Bapak dan Ibu, silakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sepakat hukuman? Hukuman ya? Ya. Kalau yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, kompensasi. Oh ya, ini apa? Dibuatnya ya, garis besarnya ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi. Silakan disimak. Tidak joget ya Bapak Ibu.
India. Baik Bapak Ibu, saya minta izin Bapak dan Ibu untuk mengemukakan pendapat tentang video tadi. Topik tadi. Iya, topik tadi bilang. Kalau yang terpikir di benak saya, pada saat kita menghadapi satu permasalahan, maka bukan mencari jalan penghindaran terhadap masalah tersebut, tetapi kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Itu. Oke. Udah putus sih. Habis ini Pak Yusri. Setuju, saya cuma melengkapi jawaban dari Ibu Loli. Tadi dikatakan bahwasanya betul kita harus memikirkan solusi, tidak terpaku pada masalah. Tapi yang akhirnya saya lihat adalah bagaimana melakukan kolaborasi dari semua permasalahan itu. Artinya ketika kita melihat anak yang bermasalah, kayaknya kita bisa melakukan kolaborasi dari semua guru untuk memikirkan masalah anak ini tidak hanya dari diri kita. Sehingga ketika pun ada masalah di kelas ataupun ada masalah tentang anak, kita secara keroyokan itu menyelesaikan masalah itu, sehingga ya semuanya itu win-win solution gitu. Gitu. Bagus kok. Ada lagi Pak Yudi? Boleh. Bagian kamu ya bagian. Kalau saya begini, terkadang kita itu melihat sebuah masalah tapi saling menyalahkan. Siapa ini? Asalnya dari siapa ini? Bukan malah mencari solusinya dari permasalahan tersebut, tapi kadang kita karena egois masing-masing saling menyalahkan dan tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, begitu. Baik, tadi yang setelah saya lihat dari video itu adalah perilaku manusia yang muncul dari dalam diri atau yang sering disebut dengan intrinsik. Makanya kalau perilaku kita sudah membiasakan ke dalam hal-hal yang positif, maka tadi ketika anak tersebut melihat suatu permasalahan, dia akan terdorong motivasinya untuk melakukan sesuatu action agar permasalahan itu bisa terselesaikan. Dari munculnya dari dalam diri itu, saya yakin akan lebih merasa bangga dibandingkan dengan motivasi yang muncul dari luar. Mungkin itu. Terima kasih. Luar biasa. Baik. Baik, betul Bapak Ibu, dari beberapa tanggapan yang diberikan, kita ambil satu benang merah. Yang pertama ialah kalau tidak ada unsur intrinsik dalam tubuh kita atau tubuh murid kita, tidak akan bisa merubah apapun. Dengan munculnya intrinsik atau munculnya motivasi intrinsik dalam diri kita, bisa melakukan kolaborasi atau menarik kolaborasi yang lain. Munculnya unsur intrinsik manakala tidak menyalahkan satu sama lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru yang kebetulan di SMA Kedokan Bundar, betul, kita ataupun murid kita sama-sama memiliki posisi kontrol. Memiliki posisi kontrol. Murid kita berhak mengontrol dirinya sendiri, mau bagaimana, mau menerima masukan atau arahan dari guru atau tidak. Decision makernya tetap manusia kita atau diri kita masing-masing. Dan kali ini kita kebetulan menjadi pendidik dan menjadi guru, berarti kita harus tahu posisi kontrol guru itu seperti apa saja. Ini Bapak Ibu, ternyata yang di depan tadi itu namanya dianegosan. Restitution. Coba Miss. Restitution, restructuring, school discipline. Oke, itu bukunya yang di Diane Gosen. Diane Gosen. Oh, Diane Gosen. Diana ya. Bukan Diana, Diane Gosen. Dalam bukunya Diane Gosen mengatakan bahwa
Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan manajer. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita bersinergi dengan murid, kelima inilah yang secara langsung atau tidak langsung kita lakukan terhadap mereka. Terkadang saya sendiri juga yakinlah jadi penghukum, orang pula kan begitu. Kadang juga membuat rasa bersalah. Nah, apa sih lalu orang melasan orang tua belajar orang campur-campur, membuat rasa bersalah. Rasa teman, ini yang duduk bareng, gitu. Pemantau lagi apa, ngomong-ngomong, gitu. Dan satu lagi manajer, sini nak, ayo, kenapa sih berbuat seperti itu? Gitu. Kita rinci satu persatu ya Bapak Ibu. Ini posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau hukuman fisik sudah tidak diragukan lagi, terlihat oleh mata. Ya, hukuman verbal inilah yang bahaya dan sulit terdeteksi. Hukuman verbal seperti apa contohnya? Perkataan yang membuat murid trauma secara sadar atau tidak sadar, mungkin kita juga pernah melakukannya. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya, patuhi aturan saya atau awas bakal maning-maning, begitu. Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya saya sajalah benar, hanya peraturan sekolah yang paling benar, guys. Posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Nah, si orang melasan yang gue kira teh awe ado-ado, si dan blabar pokoknya. Ya, bagi kita mungkin bercandaan Bapak Ibu. Bu, tidak pernah, saya pernah dan sering mungkin kalau saya. Karena kalau saya lebih kepada pendekatannya teman dan rasanya itu juga di teori kontrol ini apa yang saya lakukan salah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dan anaknya menjawab, ya kan? Posisi kontrol sebagai teman. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya. Berikutnya, memantau atau posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang. Delok banget ya. Peraturannya dulu apa sih orang delok ke peraturan? Orang mana siapa? Lagi di sana. Iya. Nah, apa kita masih ngomong sepatu warna putih? Gitu. Ya, hanya memantau saja, nggak ngasih tahu apa-apa. Iya. Tidak, bakal koranku, kudu apa sanksi? Gitu. Orang manajer berkata, apa yang kita yakini, kembalilah kepada keyakinan kelas kita. Apa kamu yang meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jangan gitu. Bersedia memperbaikinya, best. Dilawan. Kalau tulisan di atas materai nanti dikoreksi ya Bu ya? Atau hukuman atau konsekuensi? Iya. Merajuk pada menunjukkan tentang apa dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Bapak dan Ibu sekalian, posisi kontrol intinya mah sama-sama mengajak siswa untuk mengakui kesalahan dan mencari solusi untuk kesalahan yang telah dilakukan. Tapi tanda kutipnya, solusinya tidak dari kita. Bagaimana caranya anak yang memberi solusi untuk permasalahannya sendiri?
kasus, ya, santai lagi. Siswa tidak memakai atribut. Nggak ada Kayak anggota. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Yang pertama, posisi kontrol apa manakala ada seorang guru mengatakan hormat bendera 1 jam. Hukuman. Berapa kali ibu beritahu kamu selalu membuat ibu kecewa? Bahasa kerja habis guilty tripping. Guilty tripping. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kali ini bapak maafkan, lain kali jangan diulangi ya. Teman, kamu melanggar peraturan sekolah, apa kamu tahu konsekuensinya? Sebagai pemantau. Terakhir, apakah kamu tahu kesalahan? Bahasanya juga berbeda bapak dan ibu. Bahasanya begini. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, bahasanya juga halus kalau manajer mah. Ya, Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima posisi tersebut Bapak dan Ibu, yang akan diterapkan di persekolahan SMA 1 Kedokang Bunder, yang mana Bapak dan Ibu? Ya, besar harapan kami, besar harapan Ibu Kepala Sekolah manakala sudah mengetahui point of view-nya, berarti kita harus bisa menerapkan ya manajer. Mau tidak mau harus mau Bapak dan Ibu. Saya mau tanya satu persatu sekarang. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bagus. Merasa bersalah ya Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukan Kamu tidak pernah benar di mataku, Kesa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lima, teman kan? Merasa bersalah, Bu. Merasa bersalah? Itu pandangan saya. Iya, pandangan dulu, pandangan. Gak bisa, Bu. Gak bisa kontrol diri saya, Bu. Coba. Menurut Pak Adi, manakala ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kan saya selalu salah nih. Saya selalu salah. Jadi membuat saya merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini salah berarti. Bagaimana? Salah terus. Benar. Masih ada pro dan kontra. Ada yang mana? Iya. Saya tuh nggak tahu apa yang namanya. Very smart. Tapi Patokannya kelima posisi kontrol itu. Itu. iya. Patokannya kelima kontrol. Saya tanya deh dari saya, apakah ini manajer? No. Tentu tidak. Apakah ini teman? Apakah ini penghukum? Tidak dong. Kalau penghukum kan langsung begini. Apakah ini teman? No. Teman, yes. Teman? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dulu. Posisinya guru Pak. Ya, ayo. Berarti pilihannya ada 2 ya, teman sama pemantau. Merasa bersalah, Bu. Merasa bersalah dengan pemantau. Kalau teman jangan Kak.
kita sama Bu Tes itu sama-sama sepemikiran. Cuman karena unsur intrinsipnya pengen lebih eksistensi dengan bahasa Inggrisnya, makanya dia memunculkan dengan bahasanya sendiri gitu. Terima kasih. Yang ini mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon dibaca dulu dengan seksama. Ada di surat cintanya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang ini surat cintanya dibaca dan ditulis dengan seksama. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Harusnya Ibu ya. Di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana. Ada kan? Oh, tapi aku Putri Solo. Tanda seru. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Begitu? Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Penasaran malah kurang dalam beda. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu 1000 bahasa. Bapak dan Ibu, silahkan dituliskan. Kita analisis kasus. Dari kasus Fajar dan Ibu Yan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya ke Fajar, dan kalimat mana yang mendeskripsikan pendekatan tersebut atau posisi kontrol tersebut? Digaris bawahi boleh, ditulis ulang boleh. Ternyata tak. Posisi kontrol apa sih yang diambil oleh Ibu Dani? Ada ya, kalimatnya minta tolong dicari. Berikutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 5 kebutuhan dasar manusia. Fajar butuh apa tuh? Yang kesenangan, kebutuhan dasar. Ya. Dan yang terakhir, apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda atau posisi kontrol diri apa yang diambil? Sudah Bapak Ibu? Ibu Nunik dari tadi belum ngomong, jadi hari ini mau menyampaikan pendapatnya. Bu, sini sudah. Nomor 1 dulu aja. Nomor 1 apa? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Posisi kontrol dan penguatannya yang lihat semua.
Yang gampang aja dulu. Bebas. Yang ibu sesudah aja. Ya sudah aja ya. Kalau yang ini siap, mohon ini ya masukannya juga untuk bapak dan ibu yang lainnya. Kalau kata-kata ini Bu, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Menurut saya itu apa? Ini kan ada 5 ya. Teman, kemudian selalu salah gitu ya. Nggak salah gitu. Kemudian manajer, pemantau, buku. Udah maksudnya kayaknya teman ya. Bukan bimbingannya. Posisi teman menurut Ibu Susi? Iya. Kata-kata yang mana, Bu? Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Teman. Teman bapak dan Ibu? Itu yang nomor 1. Nomor 2. Dibaca nggak Bu? Membaca sih ke Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut saya Ibu, ya menurut saya ini Mas, Fajar ini membutuhkan kasih sayang Ibu. Karena dia butuh diperhatikan seperti itu, sehingga dia nanti tidak tidur-tiduran, bisa mengerjakan tugas. Itu menurut saya. Terima kasih. Jadi nilai kebutuhan? Kasih sayang. Apa sih yang belonging itu loh Bu? Selain kebutuhan kasih sayang atau kebutuhan dicintai, butuh apa lagi sih Fajar? Kebebasan, freedom, karena nggak mau belajar, kayaknya bobot cantik. Terus eksistensi juga. Eksistensi juga, iya. Kalau eksistensi kayaknya ikut-ikutan terus ya di semua kegiatan, di semua kejadian seperti Karena aku ingat dari pencerahan dari Bu Cesi. Iya, setiap manusia pada dasarnya butuh eksistensi atau butuh diakui. Yang terakhir, apabila Anda sebagai kepala sekolah, ya calon kepala sekolahnya. Baik, coba saya ingin menjawab di pertanyaan ketiga. Apabila Anda ada kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jadi, tindak lanjutnya adalah memfasilitasi antara Ibu Dani dan Fajar agar dalam mungkin Fajar melakukan hal tersebut tadi membutuhkan kebutuhan dari diri si Fajar. Salah satu contohnya adalah tadi ingin bebas, terus ingin dicintai atau perhatian. Nah, mungkin Ibu Dani dalam mengajarnya terlalu kaku. Dia tidak bisa memberikan atau menyampaikan materinya itu bahasa anaknya itu membosankan. Jadi tadi apabila saya menjadi kepala sekolah ya saya memanggil Ibu Dani dan Fajar untuk mencari solusi, bagaimana nanti cara Bu Dani memberikan materi di kelasnya dan apa keinginan Fajar apabila di pelajaran Ibu Dani tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, begitulah kiranya analisis kasus Fajar. Dan kasus Fajar itu biasa di persekolahan kita tuh banyak sering terjadi. Jadi betul Fajar butuh kasih sayang, betul Fajar pengen eksistensi, dan lagi-lagi kebebasan juga ya. Lagi-lagi manakala terjadi kasus sama seperti Fajar di persekolahan kita, berarti apa yang disampaikan Pak Ayudi Januarso harus dipraktekkan di persekolahan kita. Baik, Bapak dan Ibu, ini terakhir, materi terakhir. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi pertanyaan di awal. Ya. Kalau peraturan kelas Bapak dan Ibu lebih kepada
pada satu arah. Kalau keyakinan kelas kita lihat dari sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mungkin jawabannya untuk keselamatan yang pertama. Dan yang kedua, cekek orang ditilang. Ya. Yang jawaban keselamatan berarti faktor intrinsik sadar diri dari dalam diri sendiri. Tapi takut ditilang berarti faktor ekstrinsik atau eksternal. Dan faktor eksternal itu namanya peraturan. Manakala datangnya dari luar berarti tidak konsisten. Sama halnya yang nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu COVID? Kurang ketik. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Sama, manakala sudah menjadi satu keyakinan diri, berarti sudah secara intrinsik atau internal harus dilakukan secara kontinu. Ini Bapak Ibu, upaya menumbuh keyakinan kelas itu sebagai upaya untuk menumbuhkan, misnya nggak ada, self disiplin. Upaya menumbuhkan self disiplin murid adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta, dituntut menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan cara yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kenapa bukan peraturan, tapi untuk ke depan penggunaannya berganti nama jadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas diyakini dan disepakati secara bersama dengan harapan memunculkan motivasi intrinsik. Ini cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dan daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan biasanya tidak boleh memakai sepatu warna putih. Kalau keyakinan kelas bahasanya beda. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadinya umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, seperti apa yang ditempel di ruangan, 1 sampai banyak. Yakin tidak dibaca, Bu? Ya tak? Manakala hanya 4 kan berarti dibaca berulang-ulang oleh siswanya. Semua warga kelas andil dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Manakala pendapat anak murid kita didengar, berarti kan mau dikerjakan. Harapannya ya Bu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, nanti manakala sudah pembagian tugas, dapat wali kelas apa dan apa, mohon diterapkan bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah saya coba buat di 12 MIPA 1. Jadi yang sebelah sana ini kumpulan-kumpulan pendapat murid, pengennya apa, ternyata ini yang banyak sekali. Oh, touchscreen-nya? Iya, Warteg guys. Bapak Ibu, ini yang banyak sekali. Apa coba? Bahasanya hampir mirip sama menginginkan kelas yang adem agar nah, kekompakan antar harusnya setelah ini kan banyak, hampir 36 dibuat satu persatu, anak tuh pengennya apa, terus diklasifikasi yang makanya nanti diganti oleh saya menciptakan suasana kelas yang nyaman. Jadi bahasanya harus diperhalus dalam membuat keyakinan kelas ya. Yang kedua itu menjaga kebersihan. Bahasa di sananya bukan menjaga kebersihan, Bu. Bahasa kami merubah bahasanya menjadi
bahasa keyakinan dengan menjaga kebersihan atau kerapihan kelas. Menjalin kekompakan antar teman juga sama, bahasanya tidak ini. Bahasanya tapi bagaimana caranya kita menampung semua audien siswa kita tampung dulu. Yang terakhir, konsisten terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang ini bahasa anak-anaknya pada bayar uang khas, ya. Itu Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Besar harapan saya nanti di per semester berikutnya membuat yang sama. Terakhir sekali, ini linier ke posisi control manager yang harus berdiskusi untuk menentukan jawaban atas permasalahan masing-masing, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi segitiga restitusi itu erat kaitannya dengan posisi kontrol sebagai manajer. Tadi harus pendekatan persuasif, membuat siswa bertanggung jawab, hingga akhirnya goal akhirnya adalah membuat karakter murid yang lebih kuat. Ya. Ini tahapan-tahapan segitiga restitusi bermula dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seolah-olah kita berpihak dengan bahasa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Jadi seolah-olah dibela dulu si anak itu. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Menanyakan alasannya, kenapa anak tersebut melakukan hal yang melanggar. Setelah tahu alasannya, setelah kita mendengar, baru mereka menyampaikan apa, pengen seperti apa sih, gitu, melakukan hal tersebut. Atau bahasa di segitiga restitusinya, menanyakan keyakinan. Yakinkah Anda atau yakinkah kamu melakukan ini? Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh penerapan segitiga restitusi kami. Ibu, saya akan menjelaskan mengapa saya belum sempat menggunakan kemarin. Pada saat kalian sudah masuk, Ibu memberikan tugas pada saat pelajaran matematika. Pada saat menilai, Ibu terkejut, ternyata kalian belum mengumpulkan tugas. Ibu percaya kalian memiliki alasan kenapa melakukan hal tersebut. Kami ada rapat koordinasi untuk membahas tentang kegiatan pelaksanaan pelepasan pasukan. Saya sudah masuk dari itu, namun saya lupa untuk menanyakan kepada Ibu atau teman-teman lainnya ada atau tidak ada yang itu saya masuk. Kegiatan kemarin betul-betul menguras pikiran dan tenaga kami sebagai panitia harus berkoordinasi, harus mengawal kegiatan. Validasi tindakan. Tapi kalian disibukkan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kamu harus bangga. Kalian berdua murid-murid terbaik Ibu di kelas, dan Ibu tahu sebenarnya kalian mampu menyelesaikan tugas itu dengan mudah. Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk melihat senang kalian, kami coba kembali. Apakah jadi sesuai dengan keyakinan diri kalian masing-masing? Tidak, Ibu. Seharusnya kami dapat seimbang dalam melakukan sesuatu. Juga seharusnya kami dapat membagi waktu untuk melaksanakan tugas utama kami sebagai murid dan kegiatan lain harus. Selanjutnya, Ibu dan Menteri punya rencana apa untuk memperbaiki permasalahan ini? Pertama, kami meminta maaf kepada Ibu atas kelalaian yang kami buat, karena sesungguhnya setiap tugas yang diberikan adalah kesempatan kami untuk belajar. Kami meminta untuk diberikan kesempatan untuk menunjukkan tugas yang berat. Jika Ibu berkenan untuk memberikan tugas lain untuk mengganti tugas yang terlewat, akan segera kami kumpulkan. Itulah yang Ibu harapkan. Perjalanan belajar tidak selamanya mulus, tetapi yang terpenting adalah kita dapat belajar dari setiap orang. Ibu telah memberi kami kesempatan tambahan
itulah Bapak Ibu contoh dari penerapan posisi kontrol manajer dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dapat dibayangkan yang membuat masalah banyak dan harus menyelesaikannya seperti ini. Bapak Ibu, yang penting kita sudah menularkan apa yang harusnya dikerjakan. Besar harapan kami bisa diterapkan di persekolahan kita yang tercinta. Baik, dan Bapak dan Ibu, ya, sebagai penutup, upaya menumbuhkan self-disiplin atau disiplin diri adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta, dituntut menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dari ke-8 pemaparan tentang budaya positif yang sudah sampaikan, kembali ke diri masing-masing kita sebagai pendidik, ya. Baik benarnya, bagus tidaknya SMA 1 Kedokan Bundar, kita yang jadi perannya, kita yang memerankannya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih telah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanti Widiawati atas pemaparannya mengenai budaya positif. Demikian Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga setelah kita mendengarkan paparan dari beliau, kita dapat menularkannya kembali dan menerapkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.